Saya Amaldian Indonesia Prameswari dengan NIM 12030119130114. Di video ini saya akan menjelaskan terkait pengaplikasian dua aplikasi, yaitu Adbutus dan Atlas, di mana video ini sebagai pemenuhan atas tugas ujian tengah semester praktikum audit. Baik, mungkin ada yang asing dengan Atlas dan Adbutus. Jadi Atlas sendiri itu apa sih? Atlas adalah audit tool and linked archive system, atau yang familiar kita dengar sebagai Atlas. Ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis Microsoft Excel, di mana berguna untuk membantu auditor dalam menjalankan prosedur audit sesuai dengan standar audit, serta mendokumentasikan hasil auditnya sebagai dasar dalam pengambilan opini. Kemudian yang kedua ada Adbutus, yaitu Adbutus Generalist Software ini memang sengaja didesain untuk menganalisa data elektronik agar mendapatkan hasil audit secara lebih efisien saja. Gitu. Baik, saya akan menjelaskan terkait pengaplikasian yang pertama, yaitu aplikasi Atlas. Di sini izinkan saya share screen. Nah, baik. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Audit Tool and Linked Archive System ini, atau yang lebih kita kenal dengan Atlas, adalah sebuah aplikasi untuk prosedur audit. Baik, jika kita membuka Atlas pertama kali, yang akan muncul tampilannya adalah seperti ini. Kemudian kita klik. Sesuai dengan penugasannya di buku, yaitu menginput data awal ke kertas, menginput data awal, yaitu identitas auditor dan tim perikatan, identitas klien, dan informasi perikatan. Di sini di beranda ini akan ada 3 informasi yang diminta. Yang pertama yaitu kita dapat melihat di sini ada identitas auditor. Ini akan kita isi, nama kantor akun. Sebelumnya tidak seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya isi. Yang pertama ada nama kantor akuntan publik, yaitu sesuai yang di buku KAP Rahaya. Kemudian ada nama akuntan publiknya, yaitu Rahayu Bawana. Kemudian di sini ada yang ketiga, yaitu susunan tim perikatan, di mana ini akan terisi otomatis jika kita mengisi A1103. Jadi tidak bisa diisi di sini, namun akan diisi di A1103, yang mana nantinya akan muncul otomatis di susunan tim perikatan ini. Kemudian yang kedua yaitu yang diminta adalah identitas klien. Di sini ada nama klien, yaitu nama kliennya Elsa Natural, kemudian alamatnya di Semarang, berikut nomor telepon dan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian di sini ada sektor usaha klien. Nah, di sini dapat kita pilih ya teman-teman, ada banyak sekali sektor usahanya. Karena Elsa Natural ini bergerak di bidang perdagangan dan jasa, maka kita akan memilih perdagangan dan jasa. Kemudian di sini ada status kepemilikan klien, juga ada banyak pilihan, namun yang kita pilih adalah swasta non-go publik. Kemudian informasi yang ketiga yang diminta yaitu adalah informasi perikatan, di mana di sini ada tahun buku, dapat kita isi manual, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2022. Kemudian ada tipe perikatannya, perikatan tahun pertama. Di sini juga ada perikatan tahun berulang, namun karena Elsa Natural ini belum pernah diaudit sama sekali, jadi di sini kita menulis perikatan tahun pertama. Kemudian ada jenis perikatan, yaitu audit atas laporan keuangan. Kemudian di sini ada standar audit. Di sini standar profesional akuntan publik. Kemudian ada standar akuntansi klien. Ada banyak pilihan, namun kita Elsa Natural menggunakan standar akuntansi SAK etap. Seperti itu. Kemudian jika sudah, kita ke konten. Nah, di sini ada pre-engagement
kita klik A110 yaitu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kita klik. Nah, data-data yang tadi kita isi itu akan muncul di sini. Nih, nama KAP-nya yaitu KAP Rahaya, nama akuntan publiknya yaitu Rahayu Bawana, nama kliennya yaitu Realsa Natural, alamat kliennya Semarang, tahun bukunya 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2022. Nah, nanti di sini akan muncul juga analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, di mana yang pertama jenis usaha kliennya yaitu hasil analisisnya low, kemudian status kepemilikan kliennya juga low, standar akuntansi keuangan yang digunakan klien juga low. Nah, di sini di nomor 4 ada isu pelaporan keuangan terdahulu. Di sini juga ada drop down-nya, ada banyak pilihannya. Namun karena Realsa Natural ini adalah entitas yang sudah berdiri sejak lama, namun laporan keuangannya itu belum pernah diaudit, maka kita akan memilih entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia namun belum pernah diaudit. Nah, nanti di sini akan muncul hasil analisis yaitu high karena belum pernah diaudit, jadi risikonya lebih tinggi. Kemudian di sini ada integritas manajemen A1102. Sebelumnya ini sudah saya isi ya teman-teman, jadi sudah muncul hasil analisisnya. Jika ingin ini muncul, maka kita harus mengeklik A1102. Nah, di sini juga sama, tampilannya muncul adalah seperti ini. Nama akuntan publiknya, nama kliennya, alamat, tahun buku, juga indeks KKP. Kemudian di sini ada tersedia 8 pertanyaan yang harus kita jawab untuk menentukan hasil analisisnya. Pertanyaan pertama yaitu apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien. Kita jawabnya di sini ada pilih sesuai pilihan dengan melakukan drop down, yaitu ada iya dan tidak. Karena Realsa Natural ini tidak memiliki reputasi buruk pada pribadi dan bisnis maupun manajemen kunci dan pihak yang bertanggung jawab, maka hasil analisisnya kita klik tidak. Begitu pula dengan 7 pertanyaan yang lainnya sampai 8 di sini. Apakah terdapat 2 auditor independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan pada periode yang sama? Jawabannya adalah tidak. Nah, jika sudah terisi semua, maka di sini akan muncul status KKP-nya yaitu completed. Nah, jika ada satu saja pertanyaan yang tidak terisi, maka di sini akan muncul status KKP-nya yaitu incompleted, seperti itu. Kemudian kita balik ke previous index. Nah, di sini sehingga hasil dari integritas manajemennya adalah low. Kemudian begitu pula dengan yang nomor 6, kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP untuk penunjukan tim perikatan. Di sini bisa kita klik A1103. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa susunan tim perikatan, maaf kalau lupa, boleh kita kembali lagi ke Belanda. Nah, yang ini, susunan tim perikatan terdiri dari nama dan peran ini tidak bisa diisi di sini, melainkan diisi di A1103, sehingga nantinya akan muncul otomatis ada di sini. Begitu. Baik, kita kembali ke A1103. Nah, seperti ini. Di sini ada tabel untuk daftar personel KAP, di mana ada 5 personel. Yang pertama adalah Rahayu Bawana, kedua ada Amandi Hati, Rahmat Jati, Awang Lembayung, dan Anang Terkenang. Jabatan dapat kita isi Rahayu Bawana sebagai partner, kemudian Amandi Hati sebagai ketua tim, Rahmat Jati sebagai senior auditornya, kemudian Awang Lembayung dan Anang Terkenang sebagai junior auditornya. Dapat kita scroll ke bawah. Di sini ada analisis kompetensi personel KAP terkait dengan rencana perikatan, di mana di sini terdiri dari 5 personel tadi, Rahayu Bawana sampai Anang Terkenang. Nah, di sini ada kompetensi personel KAP. Kompetensi personel KAP ini hasilnya akan terisi otomatis jika kita sudah menjawab 7 pertanyaan ini.
7 pernyataan ini. Maaf. Kemudian di sini ada pengalaman bidang audit, kita isi sesuai dengan yang di buku, yaitu 15 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 2 tahun, dan 2 tahun. Kemudian pemahaman terkait entitasnya memadai. Contohnya sebagai contoh yaitu Rahayu Bawana, pemahaman terkait entitasnya memadai, pemahaman standar auditnya memadai, pemahaman peraturannya relevan dengan klien juga memadai, kemudian pemahaman teknologi informasi yang relevan dengan klien juga memadai, pemahaman standar akuntansi keuangan memadai, yang terakhir yaitu pemahaman kebijakan dan prosedur dalam KAP juga memadai. Maka akan muncul hasil otomatis yaitu memadai di kompetensi personel KAP-nya. Nah, misalkan ada satu saja dari 7 pernyataan ini, dari 6 pernyataan ini yang tidak memadai, maka nantinya di sini di kompetensi personel KAP-nya akan keluar hasil perlu diupdate. Contohnya seperti ini. Contohnya Awang Lembayung, pemahaman terkait entitasnya memadai, namun pemahaman standar auditnya tidak memadai. Maka otomatis akan keluar di kompetensi personel KAP-nya yaitu perlu update, seperti itu. Nah, sudah bisa kita scroll lagi ke bawah. Pula yang di bawah ini analisis ketersediaan waktu personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Di mana di sini tertulis 5 nama personel KAP, kemudian ada ketersediaan waktu personel KAP. Nah, di sini juga akan keluar hasil secara otomatis ketika kita mengisi dari batasan waktu yang tersedia terkait perjanjian kerja antara tim dengan KAP. Contohnya seperti ini, Rahayu Bawana tidak cuti, juga tidak resign, tidak di PHK, tidak dalam akhir masa kerja, tidak dalam perikatan lain, juga maka akan keluar hasil di kolom ketersediaan waktu personel KAP yaitu memadai. Misal ada satu saja misalnya dia resign, maka akan keluar di sini tidak memadai. Seperti ini contohnya. Ada keluar ada batasan waktu seperti itu. Kemudian ini sudah terisi semuanya memadai. Kita lanjut scroll ke bawah. Nah, di sini ada ringkasan dari hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu, di mana yang di tabel atas tadi kompetensinya semuanya memadai dan ketersediaannya memadai. Kemudian kita akan beranjak ke independensi. Nah, tampilannya seperti ini. Sama, nama KAP, nama AP, nama klien, alamat klien, dan tahun buku. Bisa kita scroll. Nah, di sini akan dipertanyakan terkait independensi personel KAP. Di sini juga sama, ada pernyataan yang harus diisi, sehingga akan memunculkan hasil di hasil analisis ini. Contohnya seperti Rahayu Bawana, memiliki pemahaman independensi, tidak mempunyai hubungan hutang piutang investasi kepada klien, tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dengan klien, tidak memberikan jasa lainnya yang terdapat benturan kepentingan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik, kemudian tidak memiliki hubungan keluarga dengan manajemen kunci, maka hasil yang akan keluar otomatis di sini adalah memadai. Satu saja yang terisi misalnya Awang Lembayung ini mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien, maka akan muncul hasil analisis tidak memadai, seperti itu. Nah, jika sudah, kita scroll ke bawah. Di sini ada ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP. Nah, di mana 5 personel KAP ini kompetensinya memadai, ketersediaan waktu juga memadai, independensinya juga memadai, pilih sebagai tim perikatan, kemudian inisial nama, maaf ini belum selesai, akan saya selesaikan. Nah,
Seperti inisial nama, misalnya LB-nya adalah Rahayu Bawana, AD adalah Aman di Hati. Nah, kemudian ada peran dalam tim, yaitu partner, ketua tim, anggota tim. Kemudian bisa di-scroll ke bawah. Nah, ini status KKP-nya adalah completed karena sudah terisi semua. Jika ada satu yang tidak terisi, maka status KKP-nya akan berubah menjadi incompleted, seperti itu. Baik, kita kembali ke konten. Kemudian yang diminta kita kembali ke A110. Nah, ini sudah ringkasan risiko apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kita pilih iya, kemudian kita klik template laporan keuangan. Nah, ketika kita mengeklik template laporan keuangan, maka tampilan pertama yang akan muncul adalah seperti ini. Nah, ini input data laporan keuangan. Di sini ada beberapa informasi yang harus diisi secara manual dan ada yang terisi secara otomatis. Misalnya seperti kotak yang putih ini akan terisi secara otomatis, yaitu nama kliennya Realsa Natural, kemudian jenis usahanya perdagangan dan jasa swasta non-go publik. Nah, seperti ini kotak yang pink ini akan kita isi secara manual. Awal pembukanya yaitu 1 Januari, kemudian periode berjalannya 31 Desember tahun 2021, kemudian yang bawahnya yaitu periode perbandingannya dengan tahun lalu yaitu 31 Desember tahun 2020. Kemudian di sini ada input data laporan keuangan. Ini kita bisa pilih opsional. Kita akan memilih template kosong. Kemudian klik kotak di samping ini untuk mengisi data keuangan. Kita klik kotak merah ini. Nah, yang muncul tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Seperti ini, nama kliennya yaitu Realsa Natural, jenis usahanya perdagangan dan jasa swasta non-go publik, kemudian judul indeks, periode, mata uang, dan pembulatan. Maaf sebentar, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Di sini akan muncul ketika kita mengeklik kotak merah tadi akan muncul laporan keuangannya sesuai dengan buku halaman 14, Realsa Financial Statement with Account Number. Nah, di sini ada nama klien yaitu Realsa Natural, jenis usahanya yaitu perdagangan dan jasa swasta non-go publik, judul indeksnya laporan keuangan akhir periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2022. Kemudian mata uangnya IDR, pembulatannya satuan penuh. Nah, di sini bisa kita lihat ada nomor akunnya yaitu 101. Kita isi secara manual semuanya, termasuk nomor akunnya 101, nama akunnya itu cash Bank BNI. Nah, kemudian kita akan memilih mapping group. Nah, di sini di mapping group ini ada banyak pilihan. Karena cash Bank BNI masuk ke dalam aset, maka kita akan memilih aset.
Kemudian mapping kelompok akun. Di sini aset terdiri dari aset lancar dan tidak lancar. Karena case ini adalah aset lancar, maka kita klik aset lancar. Kemudian di sini mapping header akun, yaitu case mapping header akunnya yaitu case and case equivalent. Seperti itu. Juga termasuk default akun. Kita akan memilih, di sini ada dua opsi, yaitu debit dan kredit, maka kita akan memilih debit seperti itu. Nah, kemudian angka ini akan muncul otomatis seperti angka ini. Juga angka yang dikredit akan muncul secara otomatis seperti itu. Kemudian ada satu di sini yaitu income tax PPh, di mana di sini kita klasifikasikan sebagai beban. Kemudian di sini kenapa beban operasional? Karena padahal di sini ada beban pajak. Karena ketika kita mengklik beban pajak itu tidak dapat dihitung dan tidak dapat terdeteksi seperti itu. Jadi kita pilih beban operasional. Nah, semuanya begini. Kemudian di sini ada periodenya 31 Desember tahun 2021. Di sini juga periode 31 Desember tahun 2020 sebagai pembandingnya. Kemudian di sini akan ada pilih beban. Di sini kita cantumkan dua beban, yaitu depreciation expense dan interest expense. Kemudian yang di bawah ada satu lagi, interest expense. Nah, ini ketika kita mengisi ini, maka akan muncul secara otomatis angkanya di periode 31 Desember 2021 dan periode pembandingnya, periode sebelumnya, yaitu 31 Desember tahun 2020. Kemudian, nah jika ini sudah benar, maka di sini dicek EBT dan cek neraca akan muncul tulisan balance dan balance seperti ini. Jika ada data yang salah atau pengklasifikasiannya salah, maka di sini akan tidak balance dan muncul kalimat peringatan seperti misalnya akun ganda, tidak dapat terdeteksi dan lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada input EBT klien angka 206 dan 193 ini kita dapat dari sini, teman-teman. Dari sini EBT ini 206 dan yang ini 193 seperti itu. Kemudian, nah ini adalah pengklasifikasian asetnya. Seperti itu. Nah, ketika ingin membuka template laporan keuangan, itu dapat kita buka juga di D100 ini, teman-teman, di general D100, yaitu input laporan keuangan. Ketika kita klik D10100 ini, maka akan muncul tampilan yang sama, input data laporan keuangan, kemudian klik merah, dan juga sama kita akan menemukan format laporan keuangan ini, seperti itu. Kita kembali ke konten. Kemudian penugasan selanjutnya yaitu tentukan dan lengkapi kertas kerja planning materiality, performance materiality, ambang batas yang tidak dikoreksi dalam kertas kerja A210. Oh ya, sebelumnya kita cek di A110 ini. Nah, di sini karena semuanya sudah terisi, tadi template laporan keuangan sudah. Kemudian di sini ada jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi risiko. Di sini kita akan mengetik sendiri secara manual, yaitu menerapkan audit berbasis risiko, melakukan revisi pengendalian internal, dan membuat program audit sesuai dengan kondisi dan konteks perusahaan.
Nah, dengan begitu kita dapat scroll ke bawah dan cek status KKP-nya yaitu completed atau sudah komplit. Jika ada satu yang tidak terisi, maka status KKP-nya akan berubah menjadi incompleted. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita balik ke konten. Sesuai dengan penugasan kedua, yaitu kertas kerja planning materiality, performance materiality, dan ambang batas yang tidak dikoreksi. Maka kita akan pergi ke A2, yaitu risk assessment. Di sini A210, yaitu materialitas awal, kita klik. Nah, di sini akan, maaf sebentar, akan muncul nah di sini yaitu tadi ya konten risk assessment A210 materialitas awal. Di sini dapat kita lihat ada data nama KAP yaitu KAP Rahaya, nama AP-nya Rahayu Bawana, nama kliennya Realsa Natural, alamat kliennya Semarang, tahun bukunya 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2022. Nah, di sini dapat kita lihat juga di sisi sebelah kanan, ini ada data yang harus kita isi secara manual. Pertama ada disiapkan oleh AD yaitu Amandi Hati sebagai ketua tim. Ada tanggal mulainya tanggal 3 Februari, tanggal mulai dan tanggal selesai. Kemudian ada direview oleh, nah biasanya ketika ada yang menyiapkan laporan, maka akan direview oleh Erbeni atau Rahayu Bawana sebagai partner. Kemudian di sini juga ada waktu mulainya dan ada waktu selesainya. Juga ada jumlah jam. Nah, jika sudah terisi semua, dapat kita scroll ke bawah. Di sini akan muncul, nah yang kotak putih-putih ini itu akan terisi secara otomatis. Kemudian jika ini yang ini ada kondisi entitas, nah Realsa Natural ini kita asumsikan bahwa entitasnya adalah entitas normal, sehingga ketika kita memilih drop down entitas normal, maka di sini akan muncul persenan yaitu rule of thumb. Nah di sini akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian kotak yang ingin kita isi manual, ini didapat dari di sini. Rule of thumb penentuan margin. Laba sebagai acuan utama, laba dari operasi yang dilanjutkan 3% sampai 7%. Ada entitas niat laba atau ketika laba bukan basis yang stabil untuk pendapatan atau beban 1 sampai 3%, untuk aset 1 sampai 3% dan ekuitas 3 sampai 5%. Nah, kemudian di sini ada kolom pertimbangan profesional memilih acuan, di mana pertimbangan profesional milih acuan yang pertama yaitu resiko perikatan tinggi karena klien baru diaudit pertama kali, jadi memilih basis yang terkecil. Sebagai yang telah saya jelaskan tadi, bahwa Realsa Natural ini baru pertama, entitasnya sudah berdiri sejak lama, namun baru belum pernah diaudit, jadi resiko perikatannya tinggi karena baru pertama kali diaudit, memilih basis yang terkecil. Kemudian untuk pertimbangan profesional yang kedua yaitu produknya sedikit dan resiko bisnisnya relatif kecil. Nah, di sini setelah itu jika sudah terisi semua, di sini ada simpulan. Simpulannya adalah di sini ada simpulan materialitas sudah ditentukan. Kita boleh klik ini, tentukan specific materiality. Ini seperti ini tampilannya. Ada data-datanya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini ada materialitas, ada tipe materialitas, ada dua yaitu overall materiality, yang kedua yaitu performance materiality. Kita pilihnya yang performance materiality. Nah, angkanya akan muncul secara otomatis. Kemudian ada specific materiality, yang bawahnya ini saldo laporan keuangan. Nah, mapping
Mapping setelah mempertimbangkan spesifik materiality, ini ada 3 akun yang mempertimbangkan spesifik materiality-nya. Yang pertama yaitu cash and cash equivalence, yang kedua yaitu inventory, yang ketiga yaitu accounts payable. Mengapa 3 akun ini? Karena 3 akun ini sangat sensitif atau biasanya dalam jumlah yang besar sehingga harus diberi perhatian yang lebih. Di sini ada keterangan untuk spesifik materiality-nya. Yang pertama yaitu secara inherent punya risiko tinggi dan transaksinya pervasif. Yang kedua yaitu bisnis sangat mengandalkan handling bahan karena disyaratkan oleh lembaga. Kemudian yang ketiga yaitu dalam temuan awal ada bagian sistem yang belum sepenuhnya berjalan baik, seperti itu. Nah, jika sudah terisi, kita kembali previous index. Kemudian nanti akan muncul hasil di sini materialitas sudah ditentukan atau spesifik materiality telah ditentukan. Nah, jika sudah ditentukan, maka status KKP-nya akan berubah menjadi completed, seperti itu. Ini kita kembali ke konten. Kemudian yang kedua yaitu prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Sini kita lihat. Nah, tampilan awalnya seperti ini, preliminary analytical procedures. Ada nama klien, jenis usahanya, kemudian di sini ada hasil analisis perbandingan data antar periode, ada analisis rasio keuangan. Nah, ini kita klik A220201 seperti ini. Nah, seperti ini. Akan muncul data seperti yang sudah sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini muncul, di sini ada cash and cash equivalent ya. Di sini ada saldo akhir tahun 31 Desember. Kemudian ada analisis vertikal. Kemudian ada saldo periode lalu. Juga ada analisis vertikalnya. Ada nih, angka ini analisis vertikal didapat dari ini saldo akhir tahun dibagi dengan total aset 31 Desember tahun 2021. Jadi saldo 31 Desember tahun 2021 itu akan dibagi dengan total asetnya sehingga memunculkan hasil analisis vertikal 9,9%. Begitu pula dengan yang analisis vertikal yang 9,1% ini didapat dari saldo periode 31 Desember tahun 2020 akan dibagi dengan total aset 31 Desember tahun 2020. Nah, seperti itu teman-teman. Maka nanti hasilnya akan muncul analisis vertikalnya. Seperti itu. Kemudian nah, jika sudah, maka status KKP-nya akan completed. Jika ada satu data yang tidak terisi atau salah, maka hasilnya status KKP-nya akan incompleted, seperti itu. Kemudian kita kembali ke konten. Nah,
Nah, sudah kita isi A210, A220. Di sini juga ada terdapat A230 ya, seperti pemahaman entitas dan lingkungan. Ini juga bisa kita isi. Namun penugasannya, untuk penugasan ini tidak termasuk, sehingga hanya sampai A220. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait atlas. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengaplikasian yang kedua, yaitu Adbutus. Nah, di sini saya akan mulai dengan mengimpor data terlebih dahulu. Kita bisa klik import, kemudian kita pilih Excel. Di sini kita akan memilih data yang akan kita import, yaitu pertama ada inventory. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik open. Maka akan muncul seperti ini, inventory dan sheet 1. Kita klik yang inventory sampai muncul di selected worksheet-nya. Seperti ini. Kita pilih next. Di sini inventory 2, karena sebelumnya sudah pernah saya import data inventory seperti yang bisa dilihat di layar ini. Jadi ini inventory 2, kita save. Nah, kita klik finish. Nah, seperti ini. Tampilannya muncul, data yang sudah di import akan muncul seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita akan test of control integrity test. Yang pertama, kita pilih inventory ini, kita klik inventory. Kemudian kita klik analyze, kita klik verify. Di sini kita pilih all file. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Di common log-nya akan muncul satu data validity errors detected. Jadi ada satu data yang validitasnya error yang terdeteksi di 13, nomor 13 seperti ini. Nah, ada yang cost date-nya tidak tercantum, maka akan terdeteksi seperti ini. Sudah. Kemudian untuk test of control integrity test yang kedua, kita bisa klik inventory, kita klik analyze, kita klik sequence seperti ini, kita klik product number, kita klik OK. Nah, di sini ada maximum error limit reach 20 data sequence error detected. Jadi ada 20 data sequence ini yang error yang terdeteksi seperti itu. Kemudian kita kembali ke inventory. Setelah itu kita klik analyze lagi. Kita klik gaps. Di sini ada banyak pilihan. Kita choose yang product number. Kita klik OK. Nah, di sini ada 150 gaps terdeteksi, detected. Nah, seperti ini. Sudah, kita kembali lagi ke inventory. Kita analyze, kita klik duplicate. Kemudian kita klik product number, kita klik OK. Nah, di sini ada 0 duplicates detected. Jadi tidak ada data yang terduplikasi seperti itu. Kemudian kita klik lagi inventory. Kemudian kita akan mengimpor data case. Kita akan mengimpor beberapa data. Case. Kita open. Kita next.
Kita ganti nama, yaitu cache. Nah, ini. Save. Finish. Nah, di sini kita juga dapat melakukan test of console, integrity test seperti tadi ya teman-teman. Jadi di sini kita klik cache-nya, kemudian kita ke analyze, kita verify. Di sini kita klik voucher number, kemudian kita klik OK. Null data validity error detected. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik cache lagi, kita analyze, kita sequence. Di sini kita klik voucher number, kita OK. Ada null data sequence error detected seperti itu. Nah, bisa dicoba seperti ini. Nah, kemudian baik, selanjutnya kita akan membuat test of function attribute sampling. Di sini contoh atribut yaitu otorisasi. Kita akan membuat atribut samplingnya. Yang pertama kita klik cache terlebih dahulu, kemudian klik data. Di sini klik data, lalu extract. Kita pilih selected fields seperti ini. Kemudian di sini kita pilih amount credit seperti ini. Kemudian kita klik di sininya otorisasi level 1. Ini akan kita bagi levelnya. Yang pertama adalah otorisasi level 1, kita klik di output table. Kemudian ini ada only include records if. Kita klik expression-nya. Seperti ini. Di sini ada function. Kita bisa lihat ya, ada banyak sekali pilihan. Kita akan mengklik between, value, min, and max. Di sini value-nya akan kita ubah menjadi amount credit. Min-nya kita ubah menjadi karena otorisasi level 1 itu akan berkisar 10 juta sampai 50 juta. Max-nya 50 juta. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan validate terlebih dahulu untuk memastikan apakah ekspresinya dapat tervalidasi dengan benar. Nah, jika sudah kita klik dan muncul expression is valid, kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Di sini kita klik OK. Maka di sini otorisasi level 1 akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini.
amount kredit. Nah, jadi ini jadi data dari 10 juta sampai 50 juta akan keluar amount kredit. Nah, kemudian kita akan mencoba yang kedua. Kita klik cash. Yes. Cash, kita klik data, kemudian extract. Di sini kita pilih, kan ada data to extract, ada 3 option, ada insert record, view, dan selected fields. Kita pilih selected fields. Kemudian kita klik amount credit. Output table-nya kita klik, kita ketik otorisasi level 2. Kemudian di sini ada only include records if, yaitu expression, kita klik. Sama seperti tadi, kita pilih between, value min and max. Value-nya kita ubah menjadi amount credit. Min-nya kita ubah menjadi untuk otorisasi level kedua, yaitu 50 juta sampai 100 juta. Jadi min-nya adalah 50 juta. Dan max-nya yaitu 100 juta. 100. Kemudian akan kita validate terlebih dahulu untuk memastikan apakah expression tervalidasi dengan benar. Jika expression is valid, kita klik OK, kita klik OK lagi. Kemudian akan muncul data seperti ini. Nah, amount credit ini kisaran 50 juta sampai 100 juta. Kemudian kita kembali lagi ke cash. Kita pilih data lagi, kita ekstrak. Di sini kita pilih selected fields. Kita pilih amount credit. Kemudian output table-nya kita klik, kita ketik otorisasi level 3. Kemudian di sini ada only include records if expression, kita klik juga. Nah, karena ini amount kreditnya di atas 100 juta, maka kita tidak menggunakan between lagi, melainkan kita menggunakan amount kredit. Kemudian kita pilih lebih besar, kita ketik 100 juta. Kemudian kita pastikan apakah ini validate. Kemudian jika expression is valid, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Amount credit. Nah, ini untuk attribute sampling. Kita kembali lagi ke cash. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke cash, kita klik cash. Sudah, jika sudah, kita klik edit table. Nih, di sini ada 4 simbol, kita pilih yang add a new expression. Seperti ini. Di sini kita ketik name, kita ketik status kan. So, seperti ini. Defaultnya yaitu none. Kemudian di sini ada condition. Kita pilih insert a condition. Kita klik conditionnya sama seperti tadi, between value min and max. Kita pilih value-nya, kita ganti dengan amount credit. Min-nya kita ganti untuk otorisasi level 1 yaitu 10 juta sampai max-nya yaitu 50 juta. Seperti ini.
Oke, kita validate. Jika expression is valid, kita klik OK. Nah, di sini ada value. Value-nya dapat kita ketik, yaitu level 1. Tidak lupa dengan tanda level 1. Klik OK, maka akan muncul di condition between amount credit 10 juta, 50 juta, level 1. Kemudian untuk yang kedua kita dapat kita pilih lagi add a new expression. Kita maaf. Between kita ganti dengan amount credit, kemudian minnya 10 juta, max-nya 50 juta. Kita validate. Jika expression is valid, kita klik OK. Nah, seperti ini, level 1. Nah, kemudian cara mudahnya dapat kita duplikat seperti ini. Nah, kondisinya karena ini otorisasi level 2, maka kita ganti 50 juta sampai max-nya 100 juta. Kita validate. Jika expression is valid, kita klik OK. Nah, seperti oh ya, ini kita ganti. Jangan lupa ganti level 2. Oke, nah kita duplikat lagi. Karena ini lebih dari 100 juta, maka kita tidak menggunakan between, melainkan amount credit. Lalu klik lebih besar, kemudian nominal 100 juta. Kemudian kita validate. Jika expression is valid, kita klik OK. Kita value untuk value-nya jangan lupa ganti untuk level 3. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita kembali ke case. Kemudian untuk penugasan yang selanjutnya yaitu pengujian substantif kas, rekonsiliasi bank and cash account. Masuk ke dalam B100 worksheet. B100. Jadi kita kembali ke Atlas. Seperti ini. Nah, kita menurut perintah pilih B100 worksheet. List respon ya. Kemudian di sini ada 4 opsi, ada 4 indeks. Yang pertama ada working trial balance, yang kedua ada prosedur mapping and lead schedule, yang ketiga ada caji pajak, yang keempat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi audited. Nah, kita pilih yang nomor 2, B120. Kita klik. Nah, di sini belum ada kesimpulan. Kita akan membuat kesimpulannya. Yang pertama, kita pergi ke klik bank prosedur. Nah, di sini ada kas dan setara kas. Kemudian yang 16 ini akan kita ketik secara manual. Yaitu melakukan penghitungan fisik
sosial. Seperti ini kita ubah. Kemudian jika sudah, kita back to mapping and lead schedule. Kita klik 1. Nah, di sini kita dapat melihat ya. Kita dapat melihat di sini ada KAP Rahaya. Pada nama AP-nya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ini akan kita isi. Sebelumnya dapat kita lihat ya status KKP-nya incompleted karena ada beberapa yang belum terisi seperti ini misalnya. Disiapkan oleh HD Amadiati selaku ketua tim. Tanggal mulainya yaitu tanggal 5 Februari 2022. Kemudian ininya tanggal selesainya itu tanggal 7 Februari tahun 2022. Nah, di sini akan muncul secara otomatis jumlahnya 2. Kemudian direview oleh seperti yang sudah saya katakan tadi, jika laporannya disiapkan maka akan ada yang mereview yaitu RB atau Rahayu Bawana selaku partner. Tanggal mulainya yaitu tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10. Nah, seperti ini. Muncul waktu mulainya 08 ini 12. Waktu mulainya 13 16. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan jenis materialitas asersi, termasuk akun signifikan, material atau tidak material, lesson substantif, analytical procedure. Kita pilih. Di sini ada 3 opsi, high, moderate, and low. Kita pilih yang moderate. Nah, kemudian di sini ada kemudian yang ini rencana sampel ini akan muncul secara otomatis. Di sini ada terdapat caji paje, kita klik ya. Nah, di sini kita dapat melihat caji pajenya. Oke. Caji paje telah memadai. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini muncul kotak-kotak yang putih ini adalah muncul secara otomatis. Aset lancar, aset tidak lancar, total asetnya, liabilitas jangka panjang, jangka pendek, total liabilitas, kemudian ekuitas, pendapatan lain-lain, HPP, beban operasional, beban lain-lain, penambahan laba rugi berjalan, kemudian ada komprehensif lainnya dan ekuitas lainnya. Ini akan terisi secara otomatis. Kemudian tadi kita pilih caji pajinya telah memadai, maka status kertas kerja kita yaitu completed. Kemudian kita backup diffuse index. Nah, diffuse index. Kita kembali prosedur mapping and lead schedule. Ini sudah terisi, caji pajinya sudah. Kemudian akun-akun yang mempertimbangkan scientific materiality yaitu case and case equivalence. Kemudian di sini simpulannya yaitu kita isi akun tersebut telah disajikan secara wajar. Maka di sini status KKP-nya yaitu completed seperti itu. Nah, ini ada case and case equivalent-nya itu petty, juga ada petty case.
makanya akan muncul secara otomatis seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah completed, dapat kita lihat back to B. Nah, ini jika semuanya sudah completed, maka akan muncul kesimpulan akun tersebut telah disajikan secara wajar seperti itu. Kemudian kita akan melakukan test of control integrity test terhadap piutang. Kita kembali lagi ke Adbutus, kemudian kita import, kita pilih Excel, kemudian kita pilih data Adbutusnya yaitu AR account receivable, kita open, kemudian kita next. Ini account receivable 2 karena sebelumnya saya sudah pernah mengerjakan. Kita save, finish. Nah, ini dia. Kita akan melakukan pengujian integritas terhadap account receivable atau piutang. Seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan analyze, verify, kemudian kita klik customer no, kita klik OK. Sini akan muncul no data validity error detected, jadi tidak ada data yang error di sini. Kemudian kita kembali lagi ke account receivable, kita analyze, kita pilih duplicate gaps. Kemudian di sini ada pilihan, kita pilih customer no, kita klik OK. Nah, di sini maka akan muncul 35 gaps detected. Ada 35 gaps yang terdeteksi. Kemudian kita kembali lagi ke account receivable. Di sini kita klik analyze, kita klik duplicates. Kemudian kita klik customer no, kita klik OK lagi. Nah, di sini ada 263 duplicates detected. Jadi ada 263 yang terdeteksi, duplikat yang terdeteksi seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke account receivable. Untuk yang terakhir yaitu pengujian atas analisis umur piutang. Yaitu yang terakhir analisis umur piutang. Kita klik account receivable. Kemudian di sini kita dapat pilih age. Nah, di sini kita pilih amount. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul analisis umur piutang. Seperti ini, 0 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90, 91 sampai 120, 121 sampai 150, 150 sampai 180, 181 sampai 10.000. Nah, seperti ini, teman-teman. Di Adbutus ini ada banyak sekali fitur yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Demikian penjelasan pengaplikasian Adbutus dan Atlas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.